Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah Jalan ke Hati Seorang Lelaki. Ayat kunci terdapat dalam Esta 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Maka datanglah Raja dan Haman untuk menikmati jamuan bersama-sama Ratu Esta. Berkatalah Raja kepada Esta dalam jamuan air anggur pada hari kedua itu, 'Apakah permohonanmu, wahai Ratu Esta? Pasti akan dikabulkan bagimu. Apakah permintaanmu? Meskipun sampai separuh daripada kerajaan ini pun akan dipenuhi.'" Esta telah mendapat tahu tentang rancangan Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dan setelah suatu tempo berpuasa dan berdoa, dia menjemput raja suaminya ke jamuan makan. Sesudah jamuan makan itu, dia menjemputnya lagi untuk ke jamuan makan yang kedua pada malam berikutnya. Pada masa jamuan itulah ketika raja sangat senang dengan makanan dan dengan Esta, maka dia membuat permintaannya bagi pihak bangsanya. Ada dikatakan bahwa jalan ke hati seorang lelaki ialah melalui perutnya. Salah satu perkara yang saya hargai mengenai istri saya ialah sejak kami muda dan berdating, dia berusaha untuk belajar dari ibu saya bagaimana memasak makanan-makanan yang paling saya gemari. Saya harus mengatakan bahwa dia bukan saja telah belajar bagaimana menyediakan beberapa makanan tipikal bangsa Kolombia, tetapi juga telah belajar untuk membuatnya dengan sangat baik. Secara tetap, dia akan menyediakan bagi saya salah satu hidangan istimewa itu yang bukan saja memuaskan selera saya, tetapi juga menghangatkan hati saya. Namun, jika seorang wanita berpikir bahwa dengan hanya memberi makan secukupnya kepada suaminya akan menjamin cinta abadinya, maka dia akan mendapati dirinya bersama dengan seorang lelaki yang sangat gemuk, yang hanya suka menikmati manfaat dari mempunyai tukang masak yang cekap tinggal bersamanya. Ada banyak lagi selain daripada sekadar makanan. Ia bukanlah berarti bahwa para lelaki suka makan dan mau mempunyai seorang perempuan untuk memasak bagi mereka. Apa yang lelaki hargai ialah mempunyai seorang perempuan yang cukup mengasihi mereka sehingga mau memasak dan menjaga mereka. Statistik menunjukkan bahwa orang-orang yang berkawin menikmati kesehatan yang lebih baik. Orang-orang bujang terkenal dengan kebiasaan kesehatan yang buruk. Para lelaki yang berkawin menikmati manfaat-manfaat dari seorang istri yang pedulikan mereka, menyediakan makanan yang sehat bagi mereka, dan mendorong mereka untuk menjaga diri mereka dengan baik, dengan bersenam dan pergi berjumpa dokter untuk pemeriksaan fisikal, mata, dan gigi secara tetap. Jadi sebenarnya jalan ke hati seorang lelaki bukanlah melalui perutnya, melainkan jalan ke hati seorang lelaki ialah melalui hati istrinya. Bapa, terima kasih untuk cinta dari seorang istri diungkapkan melalui makanan yang baik, tetapi juga diungkapkan melalui tindakan-tindakan pengasih dan penyayangnya bagi suaminya. Sekian renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, kami bersyukur atas pemberian-Mu, atas berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami.
Kami bersyukur atas istri yang Engkau sudah tempatkan di sisi kami, yang telah menjaga makan minum kami, dan bahkan menjaga kesehatan kami. Terima kasih atas kepedulian para istri, sehingga para suami mendapati kehidupannya lebih sehat. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, ibu bapak, atau suami istri dan anak, agar kami semua bukan hanya mempunyai kecukupan dari segi makanan, tetapi diberikan kesehatan yang baik, agar dengan kesehatan yang baik ini kami dapat melayani Engkau, dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan Injil, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih sekali lagi atas firman yang begitu baik, atas cinta dari seorang istri kepada suaminya yang kami sudah pelajari melalui pelajaran ini. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami daripada bahaya sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.